Kembali lagi di podcast ngerasani ngobrol santai organisasi kedua ya. Oke. Sebelum masuk ke situ, kali ini kita membawa tema dinamika student government dari masa ke masa. Kalau kemarin kita kan tentang IMM, kalau sekarang kita tentang student government. Mengingat bentar lagi pemilu, dan di kiri saya bisa perkenalkan dulu. Iya, terlebih dahulu siapa tuh yang belum kenal? Siap. Nama saya Widyadi Nugroho, saya dari Fakultas Agama Islam, prodinya PAI. Kemudian angkatan 2017 dari asal dari Batang, Pekalongan. Mungkin udah cukup. Berat badan? Malu kita nih. Ya ini kita ngobrol santai aja ya. Tema kali ini tentang student government, yang mana dalam dunia mahasiswa sudah mengenal hal itu. Kita tahu luarannya saja, tapi tidak tahu dalamnya. Nah, di kiri saya ini sosok Widyadi Nugroho, dia seorang selain ketua bidang hikmah IAIN Sukoharjo, dia juga calon presiden mahasiswa 2020. Langsung ke pembahasan tentang ketika saya manggilnya Pak Widi atau Capres atau Dia aja Widi. Widi. Ketika sekilas membaca tema tentang podcast kita ngerasani kali ini, yang dipikiran Widi apa itu? Jadi emang dari masa ke masa ini terkait tentang aspirasi mahasiswa untuk terkait permasalahan mereka fokus ke dalam student government itu dari tahun ke tahun tuh naik. Contohnya paling terbanyak itu kalau nggak salah ketika tahun 2017. Waktu itu calonnya itu ada ini ya, Mas Malik, Mas Hendri, mereka satu kubu. Kemudian di kubu lain ada 2017. Iya. Mas Malik itu 2018. 18 itu ini. 18 itu Malik, 17 itu iya udah benar. Gimana kita? Nah, itu lah. Tahun 2017 itu ada calonnya, ada Mas Malik sama Bang Hendri. Kemudian dari kubu yang lain itu ada Bang Indra sama Bang Panji. Nah, dari itu suara paling terbanyak. Biasanya itu nggak sampai 2000, nggak sampai 1500. Tapi waktu zaman mereka tuh mencapai rekor. Itu sekitar 3000-an sekian. Ya walaupun masih belum sampai 4000 ya dari 36.000 mahasiswa. Tapi itu salah satu rekor untuk tingkat aspiratif mahasiswa lah untuk mengikuti partisipatif. Ya, partisipatif, betul sekali, sepakat saya. Partisipatif mahasiswa untuk mengikuti student government itu. Jadi ini lebih merujuk pada student government UMS. Ya, lebih ke UMS. Berarti kita bahas UMS ini. Iya, betul. UMS. Oke lah, secara tingkat pemilihan itu bertingkat, Mas Widi. Karena UMS pun setiap tahunnya mahasiswa bertambah. Yang dulu dari 10.000 menjadi 15.000 setiap tahunnya itu loh, maba baru kayak gitu. Dan itu sangat wajar kalau bertambah. Cuman sekarang ini kan student government cukup terlihat mengalami empati yang mundur dari kalangan mahasiswanya kayak gitu. Kenapa sebabnya itu bisa seperti itu? Kenapa itu? Itu dimulai dari tahun 2018. Jadi ketika Mas Malik sama Mas Hendri, kemudian lawannya Bang Hindra sama Bang Panji, itu kan mereka rival ketika merebutkan posisi lah di BMU gitu. Nah, tapi itu nggak final Mas Irawan ya. Itu nggak final karena apa? Ada sengketa di sana yang akhirnya malah BEM itu tahun 2018 itu dibekukan. Nah, seperti itu. Jadi dibekukannya BEM tahun 2018 itu. Jadi posisi BMU sama DPMU itu nggak ada di kalangan teman-teman mahasiswa fakultas ataupun ormawa fakultas ataupun mahasiswa umum gitu. Jadi terkait permasalahan perannya mereka seperti apa dan lain sebagainya, tanggung jawab mereka seperti apa, nah itu nggak ada di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 adalah waktu itu kumpul ya teman-teman fakultas, teman-teman partai, teman-teman yang lain untuk membentuk kongres mahasiswa itu Mas Irawan ya. Mungkin Mas Irawan juga salah satu pemain di sana gitu. Jadi kongres itu tahun 2019 itu menjadi salah satu karena mungkin keresahan ya. Ini kalau diteruskan BEM ini beku nanti malah kurang baik gitu. Hubungan koordinasi kita keluar karena pun BEM UMS ini juga di mata luar, di mata BEM PTM contohnya ataupun dari DPM ada DPM PTM itu pun mempunyai pengaruh yang besar gitu. Jadi ketika
internal BEM saja masih belum terbentuk, apalagi dalam kurun waktu setahun, dan itu mungkin lebih ya dari kongres itu. Makanya haruslah dibentuknya. Makanya itu kan salah satu keresahan teman-teman. Oleh karena itu diadakanlah kongres. Nah, dari kongres itu pun masih ada mahasiswa yang juga kurang sepakat. Sebagian mahasiswa ya, khususnya ormawa itu ada yang nggak sepakat karena wah ini mempolitisasi nih dari kubu A. Dia bahasanya kita sekarang oligarki lah gitu ya, kurang lah demokrasi yang terbuka seperti itu. Nah kemudian udah selesai kan permasalahan waktu itu, terpilihlah hasil kongres itu presiden BEM-nya itu ada Danang Maulana, kemudian wakilnya itu ada ini si Reski kalau nggak salah, si Reski. Kemudian ketua DPMU-nya pun ini teman kawannya Irawan waktu itu, terpilihnya Mas Miftah waktu itu. Oh gitu, Mas Miftah. Oh dia Miftah itu. Oh iya, dia kakaknya teman saya. Oh kakaknya. Afifatun. Oh gitu. Nah, ya, siap. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat, dan sekarang ini kan sudah di ujung periodenya BEM-nya Danang yang tahun 2019. Harusnya sih sudah selesai ketika bulan April tahun 2019 kemarin, tahun 2020 sekarang gitu. Tapi karena adanya Covid yang kita tidak mengharapkan kehadirannya dia gitu. Dan itu mengganggu semua sektor ya. Maksudnya nggak cuma SG aja tapi banyak kayak sektor pendidikan, sektor ekonomi ataupun sektor yang lain gitu. Dan nah, pasca itu juga waktu periodisasinya Danang itu banyak juga teman-teman ormawa ya yang juga kayak kurang serg dengan kepemimpinannya beliau gitu. Karena ya waktu itulah contoh ketika waktu corona hadir datang ya. Kemudian waktu itu banyak universitas, khususnya Universitas Muhammadiyah itu seperti UMM, UMY itu mengadakan potongan SKS yang tinggi. Ada SPP ya. Entah itu 500.000 sampai 1 juta kan gitu. Tapi kenapa di UMS waktu itu cuma 100.000 kan gitu. Makanya banyak keresahan nih. Kemudian kita seraplah aspirasi dari teman-teman mahasiswa itu. Dan akhirnya kita audiensi kepada rektorat. Dan akhirnya nambah. Tapi nambahnya nggak sesuai yang kita harapkan ya. Nggak sampai 500.000 tapi hanya naik 100.000 lagi, jadi 200.000 gitu. Nah itulah. Nah permasalahan di situ juga dari teman-teman BEM-nya Danang itu kurang maksimal dalam mewadahi teman-teman itu. Makanya kan kalau khususnya untuk mahasiswa UMS pasti tahu lah dengan terbentuknya 12 aliansi ketika itu. Kemudian berapa saat setelah itu keluarlah BEM FAI jadi hanya 11 aliansi gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa terbentuknya seperti itu, kalau saya tanya dari salah satu ketua DPM fakultas ya di UMS, itu karena kurang responnya teman-teman BEM itu dalam menanggapi permasalahan seperti ini. Padahal kabinetnya kabinet responsif. Padahal kabinet responsif. Dari situ kita melihat cover itu tidak mencerminkan dalamnya. Iya. Dan itulah mulai kurangnya ini rasa empati mahasiswa. Betul. Jadi lebih pada gini ya, pelayanan BEMU sendiri yang membuat mahasiswa menjadi kurang. Iya, kurang seperti itu. Itu mungkin tadi dinamika student government UMS ya, kayak gitu yang dijelasin oleh Mas Widi ini. Kita juga jadi cukup paham mesti perjalanan sampai sekarang. Dan pemilu sekarang ini kan ada yang ngerasa mungkin ada beberapa yang memikirkan pemilu sekarang ini cuman jadi formalitas kayak gitu. Lah, tanggapan Mas Widi gimana itu? Saya sendiri yang telah dikerjakan oleh teman-teman KPUM itu mungkin sudah cukup sih. Karena memang waktu itu mungkin karena kurangnya ini sosialisasi saja kepada teman-teman mahasiswa umum, kepada teman-teman ormawa. Karena KPUM mengadakan pemilu dan harus selesai di bulan Oktober itu hasil dari sidang istimewa. Nah, hasil dari sidang istimewa itu apa aja? Karena Danang juga waktu itu sudah dapat ijazah, dan harusnya kalau kita lihat di Kama UMS itu ada peraturan dia masih masuk aktif D3 dan S1, setengah Danang pun sudah dapat ijazah ataupun sudah lulus. Jadi harusnya itu sudah ini dia sudah selesai masa jabatannya kan gitu. Nah, oleh karena itulah diadakan sidang istimewa. Sidang istimewa itu bahasnya apa? Kalau kita lihat di ADRT kita ya, itu ada salah satu tugasnya
sidang istimewa. Pertama, untuk menaikkan PLT. Jadi Danang turun, kemudian digantikan sama Mendagri, dan Mendagri yang waktu itu adalah Yasin, jadi Yasin yang sekarang naik menjadi PLT. Kemudian juga tugasnya PLT itu juga fokus terhadap pemiluan, mempercepat pemiluan itu kan gitu. Nah kemarin juga disepakati sama teman-teman yang hadir di situ sidang istimewa, dan sidang istimewa itu dihadiri oleh teman-teman BEM fakultas sama DPM fakultas seperti itu, sama teman-teman BEMU sama teman-teman DPMU. Jadi ya itu salah satu demokrasi juga di kampus kita, itu salah satu cerminan demokrasi di tempat kita gitu. Nah untuk terkait permasalahan apa tadi mas? Dianggap formalitas Ya, saja. dianggap formalitas saja. Aslinya kalau tentang sosialisasi sudah kita sosialisasikan oleh teman-teman KPUM ya, oleh teman-teman BEMU juga, oleh teman-teman DPMU juga sudah mensosialisasikan itu. Tapi karena mungkin kurang efektif mereka mensosialisasikannya, maksudnya karena tadi hubungan sama teman-teman orma fakultas kurang baik, jadi teman-teman orma fakultas pun tidak merespon itu dengan baik kan gitu. Jadi hanya sekedar dari BMU, DPMU, sama dari KPUM sama Pak Maslu seperti itu. Kemudian saya juga bingung Mas Irawan, kenapa kok kampus sebesar UMS ini kan itu, kenapa yang hanya mencalonkan presiden mahasiswa itu cuma satu orang? Sama. Itu loh. Yang saya herankan di situ, padahal wah ini kampus besar gitu. Dia punya sejarah yang kuat kampus UMS ini, sempat menjadi poros gerakan di Solo Raya kan gitu. Tapi kok sekarang sudah melemah kan gitu. Apakah itu yang dilihat, makanya teman-teman kayak cari aman mungkin ini juga karena corona, kemudian ntar kinerja BEM juga kurang efektif. Apakah alasan seperti itu tuh cuma spekulasi saya saja sih. Tapi kalau emang kita lihat, ya kita butuh pemimpin yang baru, yang punya visi misi yang jelas, kemudian yang punya tanggung jawab juga yang jelas gitu loh, yang bertanggung jawab lah seperti itu. Jadi Harapan saja itu. bahkan seorang capres sekarang ya, Mas Widi ini dia kan nyalon presiden ini ya insya Allah. Ya. Itu aja meresahkan, kenapa hanya satu paslon gitu. Harusnya demokrasi di UMS itu harus digembirakan dengan adanya ya minim 2 calon Ya, biar hidup seperti biar dan ada fit and proper test calon selanjutnya. Kalau cuma satu ini juga seakan-akan kayak dibeli karpet merah tinggal jalan gitu ya, seperti itu. Oke, itu soal dari dinamika student government. Mungkin ini ya, saya rasa sudah cukup menyeluruh sih tadi, dan beberapa keresahan-keresahan juga, dan kita cukup menyadari bahwa empati mahasiswa juga cukup turun. Alhasil ya kenapa kok capresnya cuma satu, seperti itu ya.